Baik Bapak Ibu dengan hadirin yang kami hormati, perayaan Paskah Kristus Jemaat GP Masohi tahun 2023 dimulai. Selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Penjabat Bupati Maluku Tengah yang diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Setda Maluku Tengah, Bapak Pramana Cihetari SI, yang kami hormati pimpinan Konsis GP Masohi, yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah yang hadir, yang kami hormati asisten Setda Maluku Tengah yang hadir, para pimpinan OPD yang hadir, yang kami hormati Ketua Majelis Jemaat GP Masohi bersama dengan seluruh pelayan Jemaat GP Masohi, yang kami hormati Ketua Panitia bersama kita semua yang berbahagia. Dengan senantiasa naikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perayaan Paskah Kristus Jemaat GP Masohi saat ini kita mulai. Hadirin sekalian, dalam sukacita perayaan Paskah Kristus Jemaat GP Masohi saat ini, kita akan mendengarkan arahan Ketua Klasis GP Masohi kepada Pendeta Alwi STH. Dengan hormat disilakan. Yang kami hormati Forkopimda Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah, pimpinan OPD yang terhormat Kepala Seksi Bimas Kristen Kantor Agama Kabupaten Maluku Tengah, yang kami hormati dan kami kasihi dan kami cintai, seluruh pelayan di Jemaat GP Masohi, panitia hari-hari besar gerejawi, dan jemaat yang hadir hari ini dalam sukacita bersama perayaan Paskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan shalom. Shalom. Di tengah-tengah euforia perayaan Paskah pagi ini oleh Jemaat GP Masohi dan hembusan angin menusuk raga, kami merasakan luapan syukur yang membahana dari sudut-sudut jalan dan lorong bersama rindangnya pohon mahoni menendukan kota dan hamparan rumput hijau yang menyejukkan mata. Gembita perayaan Paskah yang terakhir yang terukir pagi ini melukiskan ekspresi iman yang hidup, bukan hanya dalam ruang ritual, tapi mesti juga dinampakkan dalam ruang-ruang kehidupan sosial sebagai tanda bahwa Paskah adalah peristiwa yang kita rindukan, yang memberi pengharapan akan hari depan yang lebih cerah lagi. Seperti semua insan yang selalu menantikan hadirnya fajar pagi, menandakan kegelapan akan lenyap dan terang bercahaya menghangatkan bumi. Mentari pagi yang menyingsing itu tidaklah sebuah mekanisme otomatis dari siklus alam semesta, tetapi terbitnya fajar pagi adalah sesuatu yang istimewa. Demikian juga pemaknaan kita terhadap Paskah adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah yang kita rayakan mesti menjadi peristiwa yang menerangi hati kita dalam kegelapan dunia ini. Paskah hadir untuk menghapus segala kekecewaan, bahkan juga menghapus segala ketidakberdayaan dan kesangsian. Bapak Bupati dan pimpinan OPD yang hadir bersama dengan seluruh jemaat GP Masohi yang saya hormati, merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus atau peristiwa Paskah mesti mengingatkan kita secara sungguh-sungguh bahwa tidak ada kebangkitan tanpa kematian, tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Hal ini menjadi spirit yang menggerakkan seluruh kehidupan semua umat percaya bahwa Paskah tidak bisa dilepaskan dari seluruh rangkaian minggu-minggu sengsara yang telah kita jalani. Sebab dalam pemaknaan itulah kita akan sungguh-sungguh menemukan hakikat dari peristiwa Paskah yang sejati. Perayaan Paskah pagi ini menjadi tanda kemenangan bagi kita bersama di dalam Tuhan Yesus Kristus dan kemenangan di dalam Tuhan itu sendiri. Dengan demikian seluruh proses perayaan Paskah, mulai dari malam pada sektor-sektor pelayanan sampai dengan arak-arakan menuju lapangan Nusantara, menjadi simbol kehidupan baik sebagai umat maupun pribadi yang terus dituntun oleh Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak hanya sekedar meluapkan sukacita dan kebahagiaan dengan puji-pujian dan tari-tarian, tetapi lebih dari itu,
hati kita mesti meluap dengan keyakinan sungguh bahwa kebangkitan Kristus menghadirkan Roh Allah yang menghidupi hati kita, yang mendiami hati kita, yang menguasai kehidupan keluarga dan juga jemaat. Sehingga hidup pribadi, hidup keluarga, hidup jemaat akan senantiasa dikendalikan dan dituntun serta diarahkan dalam kuasa kebangkitan Kristus. Pada sisi ini, perayaan kita tidak lagi bersifat formalitas belaka, tetapi telah menjadi nilai-nilai yang menghidupkan. Saya ingin mengingatkan saudara-saudara jemaat GPM Masohi, perspektif Paskah yang selalu dilambangkan dengan telur. Secara filosofis, telur itu kelihatan dari luarnya saja seperti benda mati, tetapi di dalamnya ada tersimpan kehidupan yang suatu saat akan keluar, hadir dalam dunia. Berbeda dengan balon yang ketika diisi gas dalam kelihatan hidup karena bergerak bahkan bisa terbang tinggi, tetapi dalamnya itu kosong ketika meletus menjadi hampa. Paskah yang kita rayakan ini harus mengisi kehidupan kita untuk terus hidup dan berjuang di tengah zaman yang terus berubah, di tengah tantangan zaman krisis global dan masalah-masalah kemanusiaan yang lainnya. Karena itu hendaklah jadilah pengikut-pengikut Kristus yang hidup dan menghadirkan kehidupan yang membebaskan dalam tutur kata, perbuatan. Karena kita beriman bukan pada ruang-ruang hampa dan kosong. Hal ini sejalan dengan tema Paskah di tahun 2023. Wartakanlah berita Paskah yang membebaskan. Yohanes 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Yang mana sebagai gereja dalam menghadirkan dan menghidupkan selalu menyatakan dirinya sebagai agen-agen perubahan untuk pembaharuan dalam kehidupan bersama. Kristus yang bangkit telah membebaskan manusia dan alam semesta dari kuasa dosa dan ketidakberdayaan. Kehidupan kita hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin, dan kehidupan hari esok mesti lebih baik dari hari ini. Dan Paskah adalah Roh Allah yang menggerakkan kita sebagai gereja untuk melakukan pembebasan dan pembaruan dari berbagai situasi hidup yang menindas dan menekan. Gereja akan terus bergerak dan tidak akan tinggal diam untuk melakukan upaya pembebasan terhadap konteks keterpurukan, kemiskinan, disintegrasi, krisis lingkungan dan bencana sosial, politik dan juga persoalan-persoalan masyarakat dan kebangsaan lainnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati dan saya kasihi, sebagaimana yang dikisahkan di dalam kitab Injil, bahwa dalam peristiwa Paskah atau kebangkitan Tuhan Yesus itu, Ia hadir dan menjumpai para murid. Kebangkitan Tuhan Yesus ditegaskan kehadirannya di antara murid-murid dan juga orang banyak. Oleh karenanya, esensi dari kebangkitan adalah peristiwa perjumpaan. Umat yang merayakan Paskah adalah umat yang selalu terbuka untuk berjumpa dengan semua orang. Perjumpaan dalam berbagai dimensi dan lini kehidupan, mewartakan Tuhan Yesus yang bangkit, diwujudkan dalam bangunan-bangunan relasi tanpa sekat dan tembok pemisah. Kebangkitan Tuhan Yesus meruntuhkan tembok-tembok premilenialisme dan sikap eklesipisme dan perjumpaan dengan sesama dan alam semesta. Perjumpaan itu berarti hadir. Yesus hadir di tengah-tengah murid yang bimbang, ragu, cemas dan kecewa. Itu juga menjadi nilai pewartaan kebangkitan Yesus kita saat ini. Umat dan gereja hadir dalam membangun nilai-nilai kemanusiaan yang utuh, terbuka bersama dengan pemerintah dan semua lembaga untuk kemanusiaan dan kesejahteraan. Sebagai pimpinan gereja di Klasis GPM Masohi, kami terus mengingatkan saudara-saudara jemaat GPM Masohi untuk terus merajut persaudaraan, jaga kerukunan dan hidup membangun relasi yang berlandaskan cinta kasih dengan siapapun tanpa perbedaan latar belakang sosial, suku, agama, dan budaya. Bapak Ibu hadirin jemaat yang saya hormati dan saya kasihi, apa yang saya tegaskan ini juga dilandasi dengan bukti, dengan kami memberikan apresiasi yang sungguh-sungguh kepada jemaat GPM Masohi dalam perjumpaan dan keterbukaan jemaat GPM Masohi dengan saudara-saudara kita yang lain. Kalau boleh kita perhatikan, di kawasan rumah rakyat ini kurang lebih 5-6 toko atau kios dan rumah makan yang dijalankan oleh saudara-saudara muslim. Kami menangkap tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan
Bahkan mereka tidak hanya sekedar berusaha, tapi juga tinggal di situ bersama dengan jemaat GPM Masohi. Usaha mereka cukup berkembang karena konsumen atau pelanggan yang notabene-nya adalah warga jemaat tidak pernah memilih-milih. Saya kira ini suatu sikap yang perlu diberi apresiasi bagi jemaat GPM Masohi. Sebagai pimpinan gereja, kami memberikan apresiasi yang sungguh bagi jemaat GPM Masohi yang terus merajut cinta kasih dan damai, relasi-relasi persaudaraan lintas agama, denominasi dan suku dan ras. Lagi banyak untuk kehidupan bersama yang dirajut dengan cinta. Bangunlah damai dan toleransi hidup terus dirajut di dalam jemaat GPM Masohi. Kita merayakan minggu-minggu sengsara sampai dengan Paskah Kristus saat ini, di saat saudara-saudara kita yang beragama Muslim juga sementara menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, kami mengingatkan seluruh warga jemaat di GPM Masohi ini untuk selalu mengedepankan sikap toleransi dan saling menghargai dalam segala rutinitas di tempat-tempat pengabdian dan perjuangan. Kita topang saudara-saudara kita yang sementara menjalankan ibadah puasa, sebab berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebuah sikap menahan diri dalam bentuk kesetiaan kepada Allah. Akhirnya perkenankanlah kami menyampaikan dalam perayaan Paskah ini di Jemaat GPM Masohi, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Bapak Bupati dan seluruh jajaran yang telah mendukung gereja dalam gerak pelayanan selama ini, dan kebanyak untuk semuanya. Terima kasih pula kepada pihak TNI Polri yang dengan setia menjalankan tugas dan tanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan ritual umat Kristiani, baik di gereja maupun di lapangan Nusantara saat ini, dan kebanyak untuk pelayanannya. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak kami sebutkan satu demi satu, tetapi telah membuktikan kesetiaan dan kontribusi bagi pelayanan gereja, baik di Klasis GPM Masohi maupun di Jemaat GPM Masohi. Terima kasih kami sampaikan untuk para pelayan dan umat di Jemaat GPM Masohi yang hadir dalam perayaan Paskah Kristus di tahun 2023 ini. Teruslah bertumbuh menjadi warga gereja bersama Maluku yang baik dalam terang dan kebangkitan Kristus. Terima kasih kepada panitia hari-hari raya besar gerejawi Jemaat GPM Masohi untuk perayaan Paskah di saat ini. Tugas dan tanggung jawab ini adalah bentuk rasa cinta dan kebanggaan kita bagi Tuhan Yesus dan gereja bersama Maluku yang adalah milik kita bersama. Sebagai pimpinan gereja di Klasis GPM Masohi, saya menyampaikan selamat merayakan Paskah Kristus tahun 2023. Tuhan Yesus sumber kebangkitan menolong, menjaga, dan teruslah memelihara persekutuan bersama. Kita semakin menghayati dengan sungguh apa yang menjadi makna dari Minggu Sengsara yang telah kita rayakan hari ini dalam Minggu Paskah. Hari ini kita merayakan cinta Tuhan yang menaklukkan maut dan membawa pembebasan bagi umat manusia. Tuhan yang bangkit memberkati hari-hari hidup saudara-saudara, memberkati kehidupan keluarga Jemaat GPM Masohi. Teruslah memberi diri bagi gereja bersama Maluku, dan teruslah kembangkan iman dan spiritualitas jemaat bagi pertumbuhan Jemaat GPM Masohi. Mari kita hidup sebagai saksi Kristus, karena Kristus telah bangkit dan menyatakan kemenangannya, dan kita menjadi orang-orang pemenang dalam menyatakan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kita. Selamat merayakan Paskah Kristus tahun 2023. Jadilah pemenang di dalam Tuhan. Ingatlah moto kita, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi, shalom, shalom. Selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan penjabat Bupati Maluku Tengah yang akan disampaikan oleh staf ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Setda Maluku Tengah kepada Bapak Kolonel Cihetaria SE. Dengan hormati, silakan. Warga jemaat Kota Masohi dan anak-anak sekalian yang kami hormati,
Sebelum kami membacakan sambutan Bapak Bupati, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Bupati pagi tadi beliau selaku Ketua Lembaga LPTKI namanya, kalau di Kristen itu namanya Lembaga Pesparawi, beliau itu ketua untuk Maluku, sehingga beliau harus membuka acara yang merupakan bagian daripada lembaga tersebut. Dan sesungguhnya beliau akan pulang untuk menghadiri ini, namun ada hal yang penting sekali yang harus beliau pertanggungjawabkan dengan hal-hal menyangkut tugas-tugas pemerintahan kepada Bapak Gubernur, sehingga dengan rasa sangat menyesal yang sedalam-dalamnya dan memohon maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua warga jemaat Kota Masuhi yang tercinta. Dan ini yang beliau pesan untuk kita sampaikan. Sekali lagi terimalah permohonan maaf dari beliau dan selamat Paskah. Selanjutnya kita akan membacakan sambutan Bapak Bupati Maluku Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom untuk kita semua. Pimpinan dan anggota DPRD yang kami hormati, Ibu Ketua Majelis dan Majelis Pekerja Klasis GPM Masuhi, para asisten, kepala dinas, kepala badan, dan kepala bagian, Ketua Majelis Jemaat GPM Masuhi dan seluruh perangkat pelayan, panitia Hari Besar Gerejawi Jemaat Masuhi, seluruh jemaat GPM Masuhi yang saya cintai. Marilah bersama-sama kita nyatakan syukur dan puji-pujian kepada Allah Bapa di sorga atas kasih dan anugerahnya serta bimbingan dan pemeliharaannya di malam menjelang subuh ini. Kita dipertemukan kembali dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani untuk merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Atas nama pemerintah dan masyarakat Maluku Tengah, saya menyambut dengan gembira dan menyampaikan apresiasi serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar Jemaat GPM Masuhi yang telah menggelar perayaan Paskah tahun ini dengan penuh semarak dan berkesan. Kehadiran saya adalah bukti komitmen dan kepedulian pemerintah daerah untuk terus mendukung dan mendorong kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat positif serta berdampak terhadap pembangunan manusia yang religius, berakhlak, dan berbudaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, setiap tahun umat Kristiani merayakan Paskah sebagai momentum menghayati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhannya. Paskah bermakna kemenangan dan harapan bagi umat Kristiani ketika Tuhan yang diimani itu berhasil mengalahkan maut dan bangkit kembali setelah melalui penderitaannya di kayu salib. Kebangkitan Tuhan Isa Al-Masih menunjukkan bahwa kehidupan manusia akan kekal melampaui dosa dan maut. Barang siapa yang percaya kepadanya pun akan memperoleh hidup yang kekal. Berkenaan dengan itu, terdapat 3 hal yang menjadi makna dari perayaan Paskah yang akan saya sampaikan. Keluar dari gelap menuju terang. Manusia seringkali terpengaruh dalam dunia gelap dan tidak mempunyai pengharapan dalam hidupnya. Tuhan Isa Al-Masih memberikan suatu pengharapan baru kepada setiap orang yang percaya bahwa Dia telah bangkit dan dari kehidupan lama dan mulai kehidupan yang baru. Seringkali manusia mengalami banyak masalah dalam hidupnya dan membuat dosa
setelah Tuhan bangkit dari kematiannya, Dia ingin mengajarkan perubahan dari apa yang pernah dilakukan, terutama perlakuan buruk dan yang melibatkan dosa harus dibuang dan harus mulai sadar dan bangkit untuk memulai kehidupan yang baru sesuai dengan ajaran Tuhan. Yang ketiga, batu penghalang sudah disingkirkan. Tuhan memberitahukan kepada umatnya di momen Paskah ini bahwa batu penghalang bertemu dengan Allah sudah dihapuskan dan sudah disingkirkan. Semua halangan yang dilakukan iblis untuk menjauhkan umat Kristiani dengan Tuhan sudah disingkirkan. Melangkah ke tempat Tuhan Allah dan jadilah murid teladan untuk Tuhan dan menuruti perintah ajaran dari Allah, sehingga jalinan hubungan dengan Allah semakin dekat. Jemaat yang dikasihi, tahun ini GPM menetapkan tema Paskah, wartakanlah berita Paskah yang membebaskan. Saya melihat tema ini sangat relevan dan kontekstual. Tantangan kita tahun ini dan tahun-tahun kedepannya sangat kompleksitas. Masalah kemiskinan ekstrim, stunting, keamanan dan masalah-masalah mendasar lainnya terus menjadi ancaman serius yang membutuhkan kerja keras dan kerjasama kita dalam mengatasinya. Paskah menginspirasikan kita untuk berkarya bagi pembebasan semua ciptaan dari ancaman kehancuran hidup. Kita harus tingkatkan rasa solidaritas antar sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang berdampak konflik sosial di sejumlah tempat di daerah ini. Kita harus belajar dari konflik-konflik yang terjadi maupun kehidupan bersama yang lebih baik dan lebih berkualitas. Iman kepada Tuhan yang bangkit hendaknya membimbing kita membebaskan diri dari sesama, dari berbagai pasung yang membelenggu kehidupan, seperti kekerasan dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, judi, permusuhan, hawa nafsu, kebiasaan minum minuman keras, balapan liar di jalan raya, dan lain-lain yang dapat menghancurkan kehidupan sendiri dan sesama. Paskah menginspirasikan kita untuk berkarya bagi pembebasan semua ciptaan dari ancaman kehancuran hidup. Kita harus tingkatkan rasa solidaritas antara sesama, terutama bagi saudara-saudara kita yang lain. Demikian beberapa hal yang telah saya sampaikan. Semoga di hari momen Paskah ini saya mengajak semua umat Kristiani agar kita tetap bersatu teguh, tingkatkan terus peran aktifnya dalam mendukung agenda pembangunan di daerah ini. Mari kita rawat perdamaian dan hidup rukun antara sesama. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya akan membacakan pantun yang memang menjadi catatan dari Pak Bupati. Cari telur di maram Paskah, dapat dua di lubang batu. Anak Tuhan rayakan Paskah, jangan duduk diam membisu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin malam duduk berduka, malam ini dengar berita, pagi-pagi kubur terbuka. Tuhan bangkit, bersukacitalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan shalom. Bupati Maluku Tengah, Dr. Muhammad Marasabesi, Sarjana Pertanian, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Sekian dan terima kasih. Sebagai tanda umat Tuhan siap menantikan kebangkitan Kristus Sang Juru Selamat itu, kami persilakan yang pertama staf ahli Bupati Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan Sekda Maluku Tengah, Bapak Ronald Syetaria, bersama dengan Ketua Klasis GPM Masohi, Ketua Majelis Jemaat GPM Masohi, dan Ketua Panitia Hari-Hari Besar Gerejawi Jemaat GPM Masohi. Kami persilakan berkenan membakar obor Paskah yang telah disiapkan.
Baik, terima kasih.